Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import yang membahas sekitar dunia ekspor dan import, baik itu di bidang jasa transportasi internasionalnya sampai nanti di perdagangan internasional ya. Jadi yang belum subscribe, tolong subscribe. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan, silakan dikomentari di kolom bawah ini, dan kemudian Anda like dan Anda share atau bagikan kepada yang memerlukan materi-materi yang saya sampaikan di video-video kami sebelumnya. Baik, langsung saja saya mulai. Saat ini kita akan memaparkan ya tentang workflow finance department di shipping line sebagai lanjutan dari video saya yang sebelumnya, yaitu job desk finance department. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi di struktur organisasi cabang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di situ finance manager ada dibantu cashier dan mungkin di bawahnya ada operational staff untuk di finance ya. Di sini ada sudah customer service, documentation, dan operation. Nanti juga ada saya paparkan karena ada sequence-nya, ada relasinya antara finance department dengan customer service, documentation, dan operation di sini. Oke, baik, langsung saja ya. Jadi seperti biasanya saya memberikan gambaran kepada para pemirsa di luar sana. Kalau belum pernah masuk ke office atau kantor shipping line ya, biasanya dulu kami sering berkantor di dekat pelabuhan. Tetapi karena seiring zaman, kompetisi juga istilahnya memerlukan kreativitas ya. Jadi kita berusaha untuk lebih bagus performance kita, baik di dalam istilahnya kantor maupun di servis. Di kantor kita sekarang banyak berkantor ya, shipping line itu banyak berkantor di gedung-gedung ya, gedung-gedung bertingkat ya. Kalau di Surabaya di tengah kota, Jalan Tunjungan dan sekitarnya di situ ya. Bisa jadi masih ada beberapa yang sudah settle di gedung-gedung milik sendiri ya, seperti Meratus dan Samudra Indonesia. Baik, jadi awalnya kalau Anda memasuki kantor atau office shipping line itu Anda akan bertemu dengan yang namanya reception ya. Jadi penerima tamu apabila ada keperluan dengan staff-staff yang ada di shipping line tersebut, atau juga punya appointment dengan marketing atau dengan branch manager dan lain sebagainya ya. Jadi ini saya memberikan asumsi bahwa Anda datang ya, ini ada keperluan. Biasanya di situ ya, biasanya Anda nanti akan diarahkan sesuai dengan keperluan Anda ya. Di situ ada biasanya kita di depan membuka sebelahnya kasir, biasanya kita membuka yang namanya reception itu, maksud saya reception itu membuka counter, sebelahnya adalah kasir ya. Jadi setelah itu ada juga nanti ada istilahnya counter yang untuk dokumen. Sementara operasional ya juga kalau mungkin gedungnya memungkinkan ya, itu kita juga akan membuka yang namanya counter untuk operation ya. Jadi dari kasir ya Anda istilahnya bayar atau apa, kemudian di dokumen ini ya, di dokumen Anda mau ambil BL atau PKPO ya, kemudian yang di operational Anda mau penyelesaian dan lain sebagainya ya, biasanya ini akan diterima di counter-counter depan, cashier, dokumen atau operation. Terkadang ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya, itu sesuai dengan istilahnya budget dari kantor tersebut. Kadang-kadang cashier, dokumen, dan operation ini kita hanya membuka satu loket yang kemudian nanti bisa kita telepon di meja masing-masing kalau ada dibutuhkan oleh klien atau customer, baik dari eksportir maupun importir ya. Jadi ini adalah workflow finance ya. Jadi begitu ada dokumen ya, dokumen yang disampaikan dari kasir,
bagian dokumen atau operation itu mengarahnya yaitu biasanya yang Anda ambil kalau di kasir biasanya ya, atau di dokumen atau di operasional itu biasanya yang pertama adalah DO booking ya, DO booking baik ekspor maupun import ya. Di kasir di situ Anda biasanya untuk membayar ya, atau untuk memberikan jaminan karena Anda menarik kontainer, Anda membawa kontainer itu import ya, itu ada jaminan kontainernya ya, itu memang sudah prosedur dari shipping line ya, itu agar tidak disalahgunakan kontainer kita nanti setelah kosong atau pada waktu full tersebut. Oke, termasuk juga jaminan kalau ada kerusakan ya, kalau masuk ke depo company nanti ada pengecekan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di situ ada repair. Nah, ini bisa dipotong dari jaminan nantinya. Oke, kemudian ya bergerak berikutnya ini ada pickup OBL ya. Pickup OBL ini biasanya Anda juga ke kasir ya, nanti dari kasir itu sudah bayar terus Anda diarahkan ke bagian dokumen atau kasir mengambilkan BL tersebut diberikan kepada klien atau kita yang sedang mengambil BL tersebut ya. Jadi di pelayaran itu kita issued atau mengeluarkan yang namanya Ocean Bill of Lading, artinya itu adalah BL-nya pelayaran ya, Ocean Bill of Lading, BL-nya pelayaran. Oke, jadi ada nanti BL-nya forwarding dan lain sebagainya di session berikutnya, materi pemaparan saya yang selanjutnya nanti ada tersendiri. Kemudian di operational ya, biasanya itu masuk juga yang namanya operation cost, artinya operation cost ini biaya-biaya yang digunakan untuk operation, artinya untuk membayar apa istilahnya warkat kalau kita mau ada transshipment port dan lain sebagainya ya. Kemudian other cost ya, jadi biaya-biaya yang lainnya. Ini semua akan masuk kepada yang namanya finance department ya. Jadi apa istilahnya finance department ini dari kesemuanya ini ya, DO, BL dan operation itu mereka biasanya menerbitkan yang namanya itu official receipt ya, atau kwitansi gampangnya ya. Kita di pelayaran biasanya ngomong official receipt ya. Jadi di situ juga sudah dicantumkan ya freight rate-nya, ocean freight rate-nya, dan juga termasuk ada pajaknya di situ ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah finance department ini istilahnya apa membuat apa official receipt dan lain sebagainya tadi ya, kemudian itu setelah diambil oleh klien ya di reception sini atau di istilahnya di kasir atau dokumen ya, jadi itu akan direkap oleh finance yang kemudian dimasukkan setelah direkap semua ya, semua pengeluaran dan pemasukan pada hari itu dimasukkan ke dalam yang namanya input system ya. Jadi kita punya sistem ya, sistem kita itu dulu namanya tally ya. Di kantor lain mungkin punya yang sistem keuangan sendiri. Kemudian ya setelah finance ini menginput semua pemasukan dan pengeluaran setiap harinya atau pada hari itu, pada saat itu ya, kemudian itu sistemnya yang saya sebutkan tadi, tiap manajemen mungkin berbeda ya di keuangan. Kalau kita dulu namanya tally system, sekarang mungkin sudah berubah. Jadi kalau sekarang mungkin sudah online, dulu ada yang belum online, jadi kita via email dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah terintegrasi ya, jadi seperti itu. DO saja ini semua dari depan ya, dari dokumen sampai belakang ke finance biasanya mereka tinggal cetak, karena finance kerjaannya membuat official receipt itu terus ya. Apa dokumen yang sudah diterima dari dokumen atau pada saat pickup DO, ngambil DO itu sudah langsung dibuatkan official receipt ya, istilahnya menyiapkan kalau nanti istilahnya ada yang sudah ngambil istilahnya BL ya, setelah ambil DO nanti setelah kapal berangkat akan ngambil BL ya, kemudian dimasukkan ke sistem yang sudah saja disebutkan ya. Ini biasanya dikerjakan tiap hari oleh finance department ya,
di sistem itu dimasukkan. Kemudian ini dijadikan report ya tiap minggu ya. Jadi tiap minggu itu ada laporan uang masuk dan keluar dalam operasional shipping kantor shipping line tersebut. Ya, ini bisa jadi nanti tiap bulan juga akan menjadi sebuah laporan yang akan dilaporkan kepada head office atau kantor pusat. Nah, kantor pusat ini data yang didapat dari finance department di setiap branch atau cabang ya itu akan dirangkum di head office ini untuk menagihkan kepada prinsipal ya tentang pendapatan kita atau dari ocean freight yang akan disetorkan. Istilahnya di shipping line itu mempunyai yang namanya account reconciliation. Jadi hitung-hitungan ya keuntungan istilahnya hak kita untuk sebagai agensi di Indonesia itu akan dicocokkan dengan yang ada di prinsipal. Dari head office ini itu akan membuat yang namanya account reconciliation kepada prinsipal yang mempunyai kapal yang berdomisili di headquarter atau di luar negeri sana sebagai prinsipal. Dan dari account reconciliation ini akan dicocokkan ya berapa yang menjadi hak kita atau hak kita sebagai agensi di Indonesia. Dan kita setelah sudah ketemu ya berapa total yang akan kita tagihkan, kemudian ya finance head office itu akan mengirimkan yang namanya debit note ya. Jadi debit note itu adalah seperti tagihan ya. Jadi sampai di sini ya penjelasan saya tentang workflow dari finance department ini dikerjakan tiap hari karena di kantor kami di shipping line itu ada tiap hari yang namanya pemasukan dan pengeluaran dan itu diperlukan rekod keuangan atau finance reportnya yang dikerjakan tiap hari kemudian dilaporkan seminggu sekali dan menjadi laporan tiap bulan kemudian disusun di head office menjadi laporan tahunan ya kemudian dilaporkan kepada prinsipal untuk membuat yang namanya debit note setelah terjadi account reconciliation. Begitu ya yang penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Berikutnya di video episode ke-16 tiba saatnya nanti saya akan menjelaskan tentang job desk-nya customer service di shipping line. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.